wabarakatuh. Perkenalkan, saya Claudia Cynthia Bella dari kelompok membran plasma atau membran sel. Dan rekan saya Maulida. saya Sharma Maria. Di sini kami bertiga ingin menjelaskan sedikit kesimpulan dari membran plasma, mulai pengertian, tujuan, dan peran. Membran sel adalah lapisan tipis yang tersusun dari lipid bilayer, terutama fosfolipid dengan protein, kolesterol, dan karbohidrat yang tertanam di dalamnya. Fosfolipid membentuk struktur dasar dengan sifat amfipatiknya, di mana bagian kepala berisi hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Di sini saya akan membacakan fungsinya. Fungsinya sebagai penghalang selektif zat-zat pada sel. Hanya molekul O2 dan CO2 yang dapat melewati secara bebas, sedangkan molekul lain membutuhkan bantuan protein untuk melintasi. Dan yang terakhir ada tiga peran, yaitu peran dalam transportasi. Membran plasma memainkan peran penting dalam transportasi zat melalui dua mekanisme utama, yaitu transportasi pasif, tidak membutuhkan energi, termasuk difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Yang kedua, transportasi aktif, membutuhkan energi atau ATP, digunakan untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi, misalnya pompa ion, natrium, dan kalium. Simak videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharma Malia dari kelas 11 3 SMA Negeri 8 Balikpapan. Jadi hari ini saya akan membuat praktek dengan judul efek larutan air garam terhadap membran sel kentang. Halo teman-teman, selamat pagi. Kenalin, nama saya Maulida, kelas 11 3. Jadi di sini saya akan melakukan uji coba timun yang dimasukkan di dalam peksin. Di sini sudah ada alat dan bahan saya. Yang ke satu ada timun yang sudah saya potong jadi dua. Selanjutnya ada sendok, peksin, dan gelas plastik.
sel. Jadi di sini ada alat dan bahan. Alatnya sendok plastik dan sedikit garam, sama ada gelas plastik dan tomat yang sudah saya potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan melakukan percobaan sederhana untuk memahami bagaimana proses transport zat melalui membran terjadi, khususnya proses difusi dan osmosis. Kita akan menggunakan teh celup sebagai contoh. Contoh sederhana untuk memahami bagaimana zat bergerak melalui membran, seperti yang terjadi pada membran plasma di dalam sel kita. Pertama, siapkan 2 buah teh celup, air panas dan air dingin, dan 2 gelas bening. Air panas digunakan untuk mempercepat proses pergerakan zat, sementara air dingin akan memperlambatnya. Kita akan melihat bagaimana perbedaan suhu memengaruhi proses difusi. Mari kita masukkan teh celup ke dalam kedua gelas, 1 di dingin dan 1 di panas. Kita masukkan. Oke. Gunakan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan bagi teh untuk larut sepenuhnya. Ini akan membantu kita mengukur untuk membandingkan kecepatan pergerakan zat melalui proses difusi dalam kondisi suhu yang berbeda. Kita menggunakan stopwatch. Kita tunggu sampai ada perbedaan. Oke, butuh waktu 50 detik untuk terlihat perbedaan dari air panas dan air dingin. Jadi dari percobaan ini kita bisa melihat bagaimana suhu dapat memengaruhi kecepatan pergerakan zat melalui proses difusi. Pada air panas, proses ini berlangsung lebih cepat, sedangkan pada air dingin lebih lambat. Sama seperti yang terjadi pada membran sel. Perbedaan suhu atau kondisi lingkungan dapat memengaruhi kecepatan transport zat melalui membran. Percobaan ini membantu kita memahami lebih dalam bagaimana proses transfer pasif seperti difusi itu bekerja, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks biologis, seperti di dalam sel kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alanif dari kelas 11-3 dan saya dari kelompok Gradien Konsentrasi. Pertama-tama saya akan membuat praktek tentang garam yang dimasukkan ke dalam air, lalu dari gelas B ini akan dipindahkan ke gelas A. Pertama-tama alat dan bahannya adalah gelas, air bening, sendok, dan garam. Nah, langkah-langkahnya, persiapkan larutan garam. Nih, segini aja. Terus isi dengan gelas A. Nah, setelah itu kita akan mencampurkan garam dengan air.
Setelah dicampurkan, saya akan memasukkan air garam ini ke gelas B. Sekitar 50 ml atau setara 2 sendok makan. Nah, setelah menambahkan larutan jenuh dari gelas A ke gelas B, perhatikan bagaimana rasa air gelas A lebih asin daripada gelas B. Ini menunjukkan bahwa molekul garam berpindah dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Kecepatan difusinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga rasa asin terasa jelas di gelas A? Kecepatan ini dipengaruhi oleh garam yang sangat tinggi. Gradien konsentrasinya semakin besar perbedaan konsentrasi, semakin cepat difusi terjadi. Pengadukan dapat mempercepat proses difusi dengan meningkatkan interaksi antara partikel. Suhu larutan. Jika suhu air diukur, diskusikan bagaimana suhu dapat mempengaruhi kecepatan difusi. Umumnya suhu yang lebih tinggi mempercepat gerakan partikel sehingga meningkatkan laju difusi. Faktor lain dari analisis tersebut adalah volume airnya. Semakin besar volume air di gelas A, semakin lama waktu yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan. Ukuran partikel garam. Partikel garam yang lebih kecil dapat berdifusi lebih cepat. Kesimpulannya adalah gradien konsentrasi memainkan peran penting dalam proses difusi. Dalam eksperimen ini, hasil menunjukkan bahwa garam berpindah dari larutan jenuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fikri Bianca dari kelas 11-3. Saya akan melakukan praktek difusi sederhana menggunakan sebuah kantong plastik. Pertama, ini. Terus rumusan masalahnya adalah difusi sederhana menggunakan kantong plastik. Tujuannya, metode sederhana ini untuk mencapai distribusi homogen dari gas atau zat padat di udara. Alat dan bahan hanya menggunakan kantong plastik es. Terus waktu dan penyelidikan hari Kamis tanggal 26 September 2024. Prosedurnya bernapas di depan mulut. Lalu untuk membuktikan bahwa udaranya keluar itu dengan menggunakan kantong plastiknya menggembung seperti ini. Terus sudah seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfanda Mira Fadila dari SMA Negeri 8 Balikpapan, kelas 11-3, kelompok gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi adalah perbedaan jumlah atau konsentrasi suatu zat di dua arah yang berbeda. Salah satu contohnya adalah seperti apa yang akan saya praktekin pada hari ini, yaitu difusi pewarna pada air. Langkah pertama, siapkan 2 buah gelas, lalu kita isi air. Gelas kedua diberi pewarna. Setelah itu, tuangkan air yang berkonsentrasi tinggi atau air yang sudah dicampur oleh pewarna ke dalam gelas yang berkonsentrasi rendah atau hanya berisi air. Air di gelas A mulai berwarna karena molekul pewarna dari gelas B bergerak ke dalam gelas A. Ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara dua gelas. Proses ini disebut difusi, di mana molekul bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Ini adalah usaha alami untuk mencapai keseimbangan konsentrasi atau gradien konsentrasi di kedua gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Degina Zalfatira Eliza dari kelas 11-3. Jadi kali ini Gina akan membahas definisi gradien konsentrasi dan salah satu contoh praktek dari tema kali ini yaitu
penyebaran aroma dengan menggunakan parfum. Jadi, gradien konsentrasi adalah perbedaan konsentrasi suatu zat di antara dua lokasi yang berbeda. Langkah pertama, persiapkan ruangan, pastikan ruangan bersih dan tidak ada aroma yang mengganggu dengan ventilasi yang baik dalam membantu memperjelas efek penyebaran aroma. Yang kedua, nanti kita akan menyemprotkan parfum di satu sudut ruangan. Ini akan menciptakan konsentrasi tinggi parfum di area tersebut yang kita semprotkan. Setelah itu, kita akan mengamati penyebaran tersebut, seberapa cepat aroma tersebut akan menyebar, dan saya di sini meminta bantuan teman saya agar bisa merasakan kapan mereka mulai mencium aroma dari parfum tersebut. Dan saya akan mencatat waktu yang diperlukan bagi aroma untuk mencapai area lain di dalam ruangan. Kali ini saya akan membuktikan dengan menggunakan parfum dan menggunakan menit, dan juga saya meminta tolong teman saya untuk mencium aroma seberapa lama dia akan mencium aroma yang sudah saya semprotkan. Udah Gin, udah mulai kecium. Jadi teman saya mencium aroma tersebut di detik ke-6. Nah, apa sih tujuan dari praktek tersebut? Jadi, tujuannya adalah untuk mengamati bagaimana aroma dari parfum menyebar di udara akibat gradien konsentrasi. Dan ada pun juga penjelasan ilmiah dari gradien konsentrasi, yaitu setelah parfum disemprot, ada konsentrasi tinggi molekul parfum di area dekat semprotan yang saya semprotin tadi, dan konsentrasi rendah di bagian ruangan yang lebih jauh, yaitu di mana tempat teman saya berdiri. Gradien konsentrasi inilah yang mendorong pergerakan molekul parfum. Jadi, kesimpulan dari praktek ini adalah praktek penyebaran aroma menunjukkan bagaimana gradien konsentrasi berperan penting dalam proses difusi. Jadi, sekian presentasi dari praktek gradien konsentrasi, yaitu penyebaran aroma di sudut satu ruangan. Terima kasih.